Dan tidak ingin kehabisan waktu, mereka segera menuju bukit pohon halau-halau. Kemudian mereka memarkir mobil di Kampung Kiu, hulu Sungai Tengah, dan melanjutkan berjalan kaki menuju pohon halau-halau. Butuh waktu 2 hari agar mereka bisa sampai di sana. Melewati hutan belantara dan mendaki membuat mereka lelah dan hampir putus asa, dan satu ketika Hamidah yang berjalan di belakang melihat sosok anak kecil yang berlari di semak-semak. Sampailah mereka di sebuah sungai dan mereka pun beristirahat di sana. Hamidah tiba-tiba berniat untuk mengambil mandaunya, tetapi beruntungnya ada Anwar di sana yang melihat dan mencegahnya. Diambil. Dan ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat kembali. Dan saat mereka sudah tertidur, tiba-tiba Dion mendengar suara gamelan, lalu mencoba membangunkan Anwar, tetapi Anwar tidak bangun. Kemudian Dion pergi mencari sumber suara itu. Sementara itu, Hamidah yang sudah dipesankan oleh Abah Hadran untuk mengambil mandaunya, rupanya tidak benar-benar tidur. Lalu dia membawa lari mandau tersebut. Randy tiba-tiba terbangun dan sadar Dion tidak ada. Lalu Randy membangunkan Anwar, kemudian mereka membangunkan Fitri dan Faye. Dan alangkah terkejutnya Fitri saat mengetahui mandaunya sudah hilang dan Hamidah juga tidak ada di samping Faye. Sementara itu, Hamidah yang kabur membawa mandau sakti mendengar suara bayi dan mendekatinya. Dan pada saat yang sama, Fitri dan yang lainnya yang mencari Dion dan Hamidah mendengar suara jeritan Hamidah, lalu mereka segera menuju ke sana. Dan ternyata, ya, ada makhluk cebol yang sudah membunuh Hamidah dan memakan jantungnya. Lalu makhluk itu menyeret mayat Hamidah ke semak-semak dan mandau yang dicuri Hamidah pun akhirnya ketemu. Fitri yang solehah ini tetap sholat, walaupun di tengah hutan. Namun begitu dia selesai sholat, tiba-tiba Fitri pingsan dan mendengar suara bisikan untuk mengembalikan mandaunya. Kemudian Fitri bermimpi berada di antara pocong-pocong di rawa, lalu dia diseret ke dalam rawa, lalu Fitri pun tersadar. Dengan kejadian tersebut, mereka sempat ragu dan ingin mengembalikan mandaunya. Tetapi Anwar berkata, kita harus selesaiin apa yang kita udah mulai. Tiba-tiba terdengar suara gamelan. Mereka semua bergegas menuju sumber suara dan ya, di sana ada Dion yang sedang menari mengikuti gamelan yang rupanya tidak bisa berhenti menari hingga mereka mati. Faye, Randy, dan Anwar semuanya akhirnya ikut menari kecuali Fitri yang tidak terpengaruh. Fitri lalu menghunus mandaunya yang membuat gamelan dan penarinya semuanya itu hilang. Lalu Faye, Randy, dan Anwar tersadar. Tetapi sayang, Dion sudah tidak dapat diselamatkan. Mereka sangat terpukul dengan kematian Dion, dan untungnya Anwar dapat menenangkan mereka dan mengajak mereka menuju pohon halau-halau yang sudah dekat. Saat sudah sampai di depan pohon halau-halau, tiba-tiba Fitri tersandung akar yang membuat mandaunya terlempar keluar dari gagangnya. Sementara yang lain membantu Fitri bangun, Anwar mengambil mandaunya. Tapi tiba-tiba, dari belakang Anwar muncul pocong dan disusul dengan kemunculan pocong-pocong yang lainnya yang mengejar Anwar yang sedang memegang mandau. Ketika itu Anwar terpojok dan naas. Anwar harus tewas tertusuk oleh mandau sakti. Lalu Fitri mengambil mandaunya dan seketika itu juga pocong-pocong itu berbalik ke arah Fitri lalu mengejarnya. Kemudian Fitri mencari sarung mandau dan ketika dia menyarungkannya, pocong-pocong itu pun menghilang. Mereka bertiga segera berlari menuju lubang pohon halau-halau
Dan ya, mereka sudah masuk ke Saranjana. Kini Fitri, Randy, dan Faye mencari keberadaan Sita. Mereka menyusuri pinggir kampung Saranjana yang sudah memiliki teknologi canggih, namun masih menjunjung tinggi adat istiadat. Dengan canggihnya alat deteksi yang dimiliki oleh petugas keamanan Saranjana, mereka mengetahui bahwa ada penyusup. Lalu, mereka bertiga dikejar oleh petugas keamanan dan mereka berlari sampai di suatu jalan. Ada sebuah mobil yang berhenti di depan mereka dan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mobil. Rupanya, anak ini adalah Hendra, adiknya Hamidah yang hilang 8 tahun yang lalu. Muhammad Hendra ngarannya. Dan Hendra memilih untuk tidak kembali ke kampung nelayan karena tidak ingin menyusahkan kakaknya Hamidah. Kita tim penyelamat bakal bawa kalian ke portal. Dan sekarang, Hendra bersama kakek angkatnya ini menjadi penyelamat bagi orang-orang yang tersesat untuk mengantar kembali mereka ke portal supaya bisa kembali ke kota baru. Lalu Fitri menyampaikan bahwa mereka adalah teman Hamidah, kakaknya Hendra, dan Fitri juga menceritakan maksud mereka masuk ke Saranjana. Hendra juga menceritakan tentang keluarga kerajaan yang akan mengadakan pesta pernikahan, di mana pengantin wanitanya adalah seorang yang berasal dari luar Saranjana yang sudah dapat diduga dia adalah Sita. Hendra yang merasa simpati dengan teman kakaknya ini meminta kakeknya untuk membantu, tetapi si kakek menolak karena itu sangat berbahaya. Namun Hendra terus membujuk kakeknya dan akhirnya kakeknya pun bersedia membantu. Sementara itu di istana kerajaan, Sita sedang bersiap-siap akan melangsungkan acara pernikahan dan dia terlihat sangat bahagia. Ketika itu datanglah Fitri, Faye, dan Randy. Fitri mengajak Sita pulang tetapi Sita menolak karena merasa di Saranjana dia lebih dihargai. Sita sempat menangis mengetahui Dion meninggal karena berusaha untuk menemukan Sita, tetapi lagi-lagi dia tetap tidak mau pulang. Lalu Randy mengajak Fitri dan Faye untuk pulang saja dan mengikhlaskan Sita. Dan dengan rasa kecewa, Fitri, Randy, dan Faye kembali ke mobil dan mereka akan kembali ke portal untuk pulang, tetapi tiba-tiba Sita masuk ke mobil dan meminta untuk diajak pulang. Dan di sini akhirnya Sita sadar bahwa masih ada orang yang peduli dengannya hingga rela mati-matian untuk menjemputnya ke Saranjana. Dengan bantuan Hendra dan kakeknya, mereka sampai di portal, di mana portal ini berbentuk dinding air yang begitu mereka masuk portal, mereka sudah berada di dalam laut dan ketika akan berenang ke pantai itulah mandaunya jatuh. Dan akhirnya Fitri, Randy, dan Faye berhasil membawa Sita pulang ke dunia yang penuh dengan sandiwara dan kepalsuan ini. Dan di akhir film, kita akan diperlihatkan seorang nelayan yang tidak sengaja menemukan mandau yang tersangkut di jaringnya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, kita tunggu kelanjutan kisahnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, pertama, menghargai dan menghormati orang lain tidak akan menghinakan diri kita, tapi justru menempatkan kita pada posisi yang lebih mulia. Kedua, jangan pernah tinggalkan sholat bagi yang muslim atau ibadah utama bagi yang beragama lain, karena sholat dan ibadahmu akan menyelamatkanmu dunia dan akhirat. Tetap sehat dan semangat, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Cus!